Yohanes 15 ayat yang ke-9. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Alkitab itu mengajarkan kepada kita ada dua macam kasih, ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, saudara perhatikan, yang mengganggu saya dalam ayat ini kalimat yang terakhir, kasihku itu. Ya, perhatikan Alkitab saudara, kasihku itu. Saya bingung. Kalau ada kasihku itu, berarti ada kasihku yang ini dong. Ya, ini logika anak-anak yang saya pakai. Saya baca lagi dari awal, Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Lalu Tuhan Yesus minta kepada kita supaya saudara dan saya yang percaya kepada Dia tinggal di dalam kasih-Nya yang itu, bukan kasih yang ini. Lama saya merenungkan, kasih yang itu bagaimana, kasih yang satu lagi itu bagaimana. Mari kita ulangi lagi. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Saudara percaya bahwa Bapa di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus? Saya tanya lagi, tolong ayo kita interaktif. Saudara percaya bahwa Bapa di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus? Sungguh, selama ini konsep dan konteks kasih dalam hidup kita itu selalu kasih yang memberi, kasih yang memberkati, kasih yang melindungi, kasih yang menolong, dan semua yang baik-baik. Tetapi kalau kita baru saja memperingati, merenungkan penderitaan kematian Tuhan Yesus, dan tadi dalam beberapa acara pujian kita ditayangkan lagi filmnya Mel Gibson, The Passion of Christ. Lalu kita melihat penderitaan Yesus seperti itu. Saya tanya kepada ibu bapak, saudara-saudara, jawab dengan baiknya, dengar pertanyaannya. Waktu kita mengenang dan mengingat kembali penderitaan Yesus Tuhan seperti itu sampai Dia mati. Pertanyaannya, menurut saudara, apakah itu juga bentuk kasih Bapa kepada Yesus Tuhan kita? Jawab. Mau saudara kurang? Iya atau tidak? Betul? Nah, kalau saudara menjawab iya, maka Yohanes 15 ayat 9, justru semua kita yang mengaku murid Yesus harus tinggal di dalam kasih yang Yesus Tuhan terima dari Bapanya. Dan kasih yang Tuhan Yesus terima dari Bapanya itu kasih yang harus menderita untuk orang lain. Nah, yang lain pura-pura nggak dengar. Buat saya ini kasih yang aneh. Buat saya ini kasih yang sadis, saudara. Buat saya ini kasih yang dunia nggak bisa ngerti sampai hari ini. Iya atau tidak? Jadi kalau ada di antara saudara yang selama ini masih beranggapan kasih itu yang indah, manis, lembut, memberkati, menolong, hapus. Ternyata bagi pengikut Yesus, kita tidak boleh tinggal dalam kasih yang ini, tapi kita harus tinggal dalam kasih yang itu, yaitu kasih yang harus menderita. Maafkan saya cerita ini. Kalau kami tidak mengerti pewahyuan ayat ini, maka kami pesat tidak akan ada di Papua. Kami mau cari tempat yang kota-kota saja, yang dimana ada orang-orang kaya banyak duit. Dalam wawancara tadi, Nona Agusta bertanya, ada berapa provinsi pesat ini? Kira-kira 23 provinsi, saya nggak ingat jelas. Dan semuanya di desa, di pedalaman. Kami tidak buat sekolah di kota.
Saudara, salah satu sekolah pesat yang ada di Sulawesi Tengah itu yang paling unik. Ya, Sulawesi Tengah, ada orang Sulawesi Tengah, ya, 1, berapa, 2, 3, 4 di belakang. Nah, saya mendirikan sekolah di sana dengan tim pesat di 2 kampung di peta nggak ada. Ya, kampung itu namanya Saliano dan Salibiru. Itu kalau naik pesawat dari Palu turunnya di Luwuk, ya, ibu kota Kabupaten Luwuk Banggai. Dari Luwuk kita harus naik mobil ke arah barat, tergantung cuaca dan kondisi jalan, tapi rata-rata 4-5 jam. Itu turun di Batu Rubi, itu kota pelabuhan. Sekarang saya lupa dia ibu kota Kabupaten apa, Pemekaran Baru. Nah, dari situ turun kami harus naik ojek karena nggak ada jalan lain. Naik ojek kami sampai ke kampung namanya Uwem Panampa. Itu pos kami di kampung situ. Ya, sudah lama kami bangun pos di situ. Semua barang kami turunkan di situ, semua keperluan anak-anak. Lalu harus nginap, nggak mungkin jalan langsung. Kalau kita yang bukan orang sana, bukan suku Wana, itu jalan paling cepat 18 jam baru nyampe, dan harus tidur di tengah jalan. Tapi orang Wana luar biasa, mereka bisa 7 jam jalan sudah sampai, sambil mikul barang. Pertama kali saya beli antena parabola, genset, TV, supaya anak-anak itu bisa lihat TV. Mereka ini suku yang tinggalnya di pohon. Ya, bayangkan di Sulawesi Tengah masih ada suku terasing tinggal di pohon. Pimpinan pesat di sana yang pertama kali berhasil menurunkan orang-orang pohon namanya Nexon Balang. Dia ini orang Dayak dari Kalimantan Timur, sukunya Lundaye. Saya berdoa memang, Tuhan, saya nggak mungkin urusan di Nabiri di Papua masih banyak, nggak mungkin saya akan pindah ke Sulawesi Tengah untuk ngurus. Saya minta beri siapa anak saya yang Tuhan gerakkan. 3 kali berdoa, wajah dan nama Nexon Balang ini muncul. Padahal saya mendidik dia untuk saya kembalikan ke kampungnya di Krayan. Saudara, Krayan itu masuk wilayah Indonesia, Kabupaten Nunukan. Sampai hari ini 2013 ini tidak ada akses jalan darat ke wilayah Indonesia. Mereka lebih cepat interaksi dengan orang-orang Malaysia di Sabah, lebih cepat ke sana. Nah, kami punya sekolah juga di sana. Tahun 95 bersama istri saya pertama kali masuk ke kampung itu. Kota besar terdekat suku ini, suku Lundaye, itu kota Tarakan. Tahu ya, bagian timur, ujung timur utara Kalimantan Timur. Nah, mereka sebelum ada MAF masuk ke sana tahun 54. Sebelum ada MAF, mereka itu kalau jalan kaki ke Tarakan 2 bulan baru nyampe, saudara. Bayangkan, tahun 33 Injil masuk ke kampung itu. Nah, itu yang saya heran, siapa memberitahu penginjil pertama namanya Welfinger, ya, dan Ernest Presswood. 2 orang ini jadi martir. Ernest Presswood mati karena penyakit paru-paru dan malaria. Welfinger mati di Samurai, Jepang, tepat hari Natal 25 Desember tahun 43. Waktu Welfinger meninggal dia belum menikah, umurnya belum 30 tahun. Itu sejarah misi untuk mereka. Nah, bayangkan dari tahun 33 mereka ditemukan oleh Injil sampai 2013, sudah berapa puluh tahun. Belum ada jalan darat ke wilayah Indonesia. Itu yang saya sedih, apa kerjanya pemerintah ini selama ini. Padahal uang begitu banyak dari Kalimantan untuk disumbang kepada negara ini. Nah, saudara, karena saya punya hati di sana, saya ingin memajukan. Sekarang ini kami sedang siap untuk bangun rumah sakit. Saya sudah meluluskan 2 dokter dari suku itu dan 1 pilot pesat dipakai betul untuk jadi berkat di sana. Dan dokter ini sedang merintis, kami akan bangun rumah sakit. Kenapa? Karena belum ada rumah sakit. Selama saya hidup, saya nggak mau lagi minta itu terjadi.
Hanya di Krayan itu saya melihat pasien orang sakit mati di lapangan terbang. Kalau cuaca jelek, bisa 3 hari bolak-balik si sakit dari rumah dibawa ke lapangan. Masih airstrip ya, rumput. Nggak datang pesawat karena cuaca, bawa pulang. Besok bawa ke lapangan lagi, hari ketiga mati di situ. Hati saya menangis. Sampai kapan orang-orang ini menderita seperti ini? Karena belum ada yang memadai untuk pengobatan. Semua harus ketarakan. Tidak ada jalan lain. Nah, Nexon Balang saya siapkan untuk Krayan, untuk sukunya sendiri. Tetapi 3 kali saya berdoa, Roh Kudus tunjukkan dia. Akhirnya saya tawarkan. Tahun 2000, pertama kali saya bawa dia, Nexon Balang ini, ke suku Wana. Saya bilang begini, Papa tidak memaksa kamu, tapi kamu lihat bagaimana hatimu. Saudara, ternyata Nexon 2 minggu di situ. Saya tunggu apa jawaban. Dia bilang, Papa saya percaya saya ditempatkan di sini. Wah, saya yang celaka. Siapa yang untuk Krayan saya nyiapkan dia masalah untuk balik. Ya sudah, kalau itu keputusan Tuhan dengan dia. Maka Nexon ini menjadi orang luar pertama dari suku Wana. 3, dia fasih. Dalam waktu 6 bulan dia di sana, itu yang saya heran. Nexon sudah bisa khotbah dalam bahasa Wana. Dari Nexon ini dia seorang pemusik, saudara. Dari Nexon ini suku Wana punya 2 album musik, saudara, dalam bahasa Wana. Orang Dayak. Pertama masuk, saya tanya, kira-kira kamu masuk dengan cara apa? Pak, kan tahun 2000. Belum lama, baru 13 tahun sekarang ini masih ada orang suku Trasing di Sulawesi Tengah. Setelah 2 minggu itu dia meneliti, ternyata suku Wana itu seperti orang Papua, suka main bola. Dan bola yang mereka punya tadinya itu cuma daun-daun kering, akar-akar digulung jadi bola tanpa sepatu. Wih, kuat sekali tuh kakinya. Dan mereka juga senang musik. Lalu saya beli sekian banyak bola. Dan ternyata mereka ingin lihat bola turun dari pohon, ingin main itu. Nah, begitu saya sebut ini penginjilan lewat bola. Gitar, saudara. Mereka suka musik. Nexon masuk lewat itu. Sekarang kami sudah ada 4 sekolah di beberapa desa di pedalaman itu. Juga bersyukur berapa tahun yang lalu Heli Mission, pernah dengar nama itu ya, yang sudah menolong banyak untuk ngangkut barang-barang dari Palu, ya, membawa barang-barang keperluan orang anak-anak itu. Nah, suatu kali waktu itu kami belum bisa kirim guru perempuan karena keadaan takut bahaya, ya. Mereka nggak seperti Papua, perang sih tidak ada, ya, tapi masih ada kecurigaan satu kampung dengan kampung yang lain. Nah, suku ini sangat unik. Nah, terus suatu saat sekolah sudah dimulai. Waktu itu jalur darat dan telepon masih sulit. Mereka kalau telepon harus ke Kolonedale. Kalau saya tahu Kolonedale, akan tahu kampung itu. Nah, telepon. Suatu hari Nexon bilang, Pak, kami ini perlu soft text. Dengar ya. Saya tanya, untuk apa? Aduh, ini anak-anak gadis ini duduk berdarah semua di situ karena menstrual. Karena mereka nggak pernah tahu barang itu. Nah, kasih telepon, tim kami yang suka belanja itu di Palu. Ya, tolong, ini seorang pendeta dari gereja Donggala, ya, Protestan Donggala. Itu selalu jadi orang kami kalau perlu barang apa-apa, perlu obat, perlu macam-macam. Dari Palu kami belanja, lalu dikirim dengan bis ke Luwuk. Itu dari Palu sampai Luwuk itu kira-kira 13 jam sudah naik mobil, ya. Dari Luwuk baru dikirim mobil, itu seperti jalan tadi itu. Oke, karena minta softtek, ya saya telepon ke Palu, dengan softtek sekian. Oke. 2 bulan kemudian, nah ini kalau turun itu nggak bisa sering karena jalan kaki, saudara. Nah, 2 bulan sekali, sebulan sekali tergantung keperluan untuk mereka ke kota itu. 2 bulan kemudian saya dapat telepon dari Nexon. Dia telepon sambil tertawa. Saya bilang ngomong dulu baru tertawa supaya biaya nggak mahal ini telepon. Dia tertawa. Oh, saya ingat. Softteknya nyampe tidak? Nyampe. Dia bilang, justru ini saya tertawa. Oh, urusannya. Begitu softtek nyampe, dia bilang, kami bingung cara make, kan cowok semua.
Saya pukul kepala saya. Ini bodoh juga. Kan enggak mikir kok ini cowok semuanya. Karena cuma minta softtek, ya sudah saya kirim softtek. Bayangkan. Jadi softtek itu enggak kepake karena belum ada guru cewek di situ. Dia tertawa, saya tertawa juga. Setelah ada bangunan rumah yang memadai, baru ada tim pesat, guru cewek yang ke sana. Suatu hari saudara lagi jalan, saya kaget. Karena dari jauh kelihatan ada orang duduk, kakinya itu berdarah. Nek, saya bilang, Nexon, itu ada orang celaka itu. Yang mana, Nexon? Yang itu. Bukan, buat sepatu. Hah? Bagaimana kaki berdarah buat kamu bilang buat sepatu? Saudara, ini saya kaget. Mereka itu kakinya tebelnya luar biasa. Karena nggak pernah pakai sandal, nggak pernah pakai sepatu, jalan ke gunung-gunung apa itu. Nah, mereka itu punya tradisi. Kalau kulit telapak kaki mereka mulai tipis, itu jadi sul sepatunya mereka itu kulit kakinya. Mereka ambil pohon pandan hutan. Di Papua ada bukan? Ayo saya tanya, pandan yang di hutan itu berduri atau tidak? Nah, jadi mereka potong satu dahan yang ada durinya, terus kakinya digosok sampai berdarah, supaya luka. Kalau luka itu jadi tebel lagi, bukan? Saya bilang zaman seperti ini ada orang pakai sepatu cara itu. Bayangkan. Saudara, belum lagi tim kami yang di Mentawai. Kalau cerita ini, yang di Aceh pesat dengan banyak tantangan. Maka itu Yohanes 15 ayat 9 itu yang memotivasi kami. Berapa minggu yang lalu sekolah kami yang di Pogapa, itu Kabupaten Intan Jaya, dapat penghargaan. Dan mereka minta supaya kami bangun SD di Sugapa. Kami kesulitan. Guru sih ada, tapi ngangkut barang-barang itu sangat sulit. Nah, kenapa mereka minta? Karena sampai tahun 2013 ini belum ada gereja atau LSM yang berani masuk sampai ke pedalaman, membuat sekolah TK berasrama di pedalaman. Maka itu guru-guru pesat ini luar biasa pengorbanan perjuangan mereka. Tinggallah kamu dalam kasihku itu, yaitu kasih yang mau menderita, bukan kasih yang cari enak buat diri sendiri. Istri saya nggak ikut, saya bersyukur. Kalau saya salah menikah, bubar ini pelayanan saudara. Kenapa? Karena siapa mau punya istri yang istrinya selalu rela diajak miskin? Ngerti maksudnya? Karena ini pelayanan pengorbanan. Sekolah-sekolah kami didikan gak ada bayaran, sekolah tidak bayar. Jadi kami tidak cari kekayaan lewat sekolah, malah berkorban. Istri saya jauh lebih lama betah tinggal di Papua daripada saya, karena saya harus keliling terus. Dia warga negara Kanada, dia memang orang Indonesia. Itu yang saya kagum. Maka itu bagi pemuda-pemuda, kalau kalian terima panggilan, catatnya, menikah itu gak cuma dengan fisiknya. Dengar kata ini, menikah itu dengan visinya. Amin. 6 bulan saya menunggu dia untuk memberi jawaban. Kalau memang Tuhan yang berikan kamu untuk jadi istriku, syaratnya cuma satu, mikir dan berdoa baik-baik. Kamu ikut saya kembali ke Indonesia, tapi tinggal di Papua. 6 bulan dia baru memberi jawaban. Saya tahu dia bergumul, tapi luar biasa Tuhan memberikan dia kemampuan yang sangat hebat. Kami menikah tanggal 17 Agustus tahun 92, saudara. 18 Agustus langsung saya bawa dia ke Sentani, 19-nya langsung kami berangkat ke Wamena. Syok dia. Wamena tahun 92 kayak apa? Dari Wamena kami ke Serui. Saudara, dia nangis karena 4 hari kami di Bandara Serui nunggu untuk ke Biak aja nggak berangkat karena cuaca buruk. Waktu dia nangis, saya bilang mati saya sekarang ini. Berarti dia nggak betah. Dia bilang enggak, saya tetap betah. Cuma saya nggak biasa menunggu tanpa kepastian karena dia tinggal di Kanada.
Saya ingat betul 4 hari dari Losmen Merpati waktu itu kami ke bandara, nunggu 7 jam, nunggu 8 jam, nunggu 5 jam tiap hari hanya untuk ke Biak yang terbang 20 menit itu. Bisa ngeri sekarang. Terus saja dia keliling melihat keadaan Papua supaya dia punya hati. Nah, setelah sekian puluh tahun ini saya melihat, saya bersyukur. Aduh, kalau saya salah kawin, bubar ini pelayanan. Bagi yang belum menikah, saya ingatkan, menikah enggak cuma dengan fisik suami atau istrimu, tapi dengan visinya. Mau enggak dia mengawini visimu juga? Katakan amin. Supaya tidak salah. Tinggallah kamu dalam kasihku itu. Saya buktikan. Orang Manokwari sering KKR, bukan? Ada Sisat Heting, ada Pak Yosafat. Siapa lagi mereka KKR di lapangan-lapangan sini? Peter Yongren. Siapa lagi? Pokoknya banyak lah sudah. Saya tanya begini. Jawab pertanyaan saya dengan bukti ayat ini. Menurut saudara, setiap kali ada KKR di lapangan, khususnya tentang kesembuhan, yang lebih banyak disembuhkan itu yang sudah Kristen atau belum Kristen? Nah, begitu saudara jawab yang belum Kristen, maka saudara akan ngerti ayat ini. Apa itu? Sepertinya Tuhan pilih kasih. Betul tidak? Sepertinya Tuhan pilih kasih. Mengapa yang sudah Kristen jarang disembuhkan dengan mujizat, tapi mengapa yang belum Kristen lebih banyak alami mujizat? Saudara berani berkata Tuhan pilih kasih? Tidak. Jawabannya di ayat 9 Yohanes 15. Kalau kita sudah jadi anak-anak Bapa di surga karena korban darah Yesus yang menyucikan kita, maka kita tidak boleh terus-terus minta mujizat. Yang kita alami itu proses. Katakan amin. Bagi yang belum percaya, mujizat itu harus supaya mereka kagum. Tapi setelah menjadi anak Tuhan, kita harus mengalami proses. Inilah yang Yesus katakan, tinggallah kamu di dalam kasihku itu, yaitu kasih yang Bapa berikan kepada Yesus. Dan kasih itu adalah kasih membiarkan Yesus, anak yang paling dikasihi itu, hancur sampai mati. Siapa tidak hafal Yohanes 3:16? Awas. Apa? Kalau saudara belum nggak hafal Yohanes 3:16, saudara belum Kristen, gitu aja sudah. Apa itu Yohanes 3:16? Karena, ayo ulang. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia berikan siapa? Anak yang tunggal. Siapa itu? Yesus. Dan seterusnya kita tahu. Ternyata murid yang sama, yaitu Yohanes, setelah Yesus naik ke surga, berapa tahun kemudian Yohanes menuliskan satu hal yang luar biasa. Dan untuk itulah kita di sini hari ini. Ayo kita baca 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3:16. Jadi bukan Yohanes 3 ayat 16, tapi 1 Yohanes 3:16. Oke, begini firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui apa? Kasih Kristus, yaitu bagaimana bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini Yohanes 3:16. Jadi lanjutkan. Ayo kita pun apa? Wajib bagaimana menyerahkan apa kita? Nyawa kita untuk siapa? Saudara yang lain. Saya mendapat pewahyuan ayat ini saudara tanggal 27 Desember tahun 1983. Waktu saya masih tinggal di Jerman tahun itu. Saya bertobat. Ternyata Tuhan Yesus tidak boleh mati lagi untuk orang yang belum diselamatkan. Siapa yang harus mati untuk orang-orang itu? Siapa yang harus mati untuk orang-orang itu?
kita. Kalau kita yang harus mati, wajib. Kalau saudara bisa bahasa Inggris, buka kita bahasa Inggris, saudara kan kaget. Enggak pakai kata must die for others, tapi ought to. Yang guru bahasa Inggris kan tahu bedanya must dengan ought to. Bedanya harus dan wajib. Kalau wajib tidak ada pilihan, betul? Loh ya atau tidak kalau wajib itu? Nggak bisa memilih, ya harus dijalani. Semua tim pesat secara khusus saya bicara. Mensyukuri 15 tahun pelayanan saudara di Manokwari. Ayo, jangan lupa konsep mati untuk orang yang wajib menyerahkan nyawa. Saudara, apa sih menyerahkan nyawa itu? Kan rugi kalau sekarang kita mati. Tidak. Ayat 17 jawabannya. Ayat 17 lihat itu. Ayat 17. Masih 1 dan 3. Apa itu menyerahkan nyawa? Saya akan gunakan 2 hukum untuk mengerti ini. Yang pertama hukum Alkitab. Barang siapa mempunyai apa? Apa harta duniawi itu? Uang. Susah bener. Itu yuk, kalau nggak ngerti pelit gitu aja sudah. Pura-pura nggak tahu. Saya ulangi lagi. Barang siapa mempunyai apa? Loh, uang gantilah. Oke, saya ulangi. Barang siapa mempunyai apa? Uang. Dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi nah, itu apa? Orang apa ini? Orang celaka, betul, pelit. Oke. Terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Ternyata menyerahkan nyawa itu bukan mati, saudara, tapi menyerahkan apa? Nah, pura-pura nggak ngerti lagi. Ayo, pelitnya kambuh, nggak usah begitu. Dalam nama Yesus, menyerahkan apa? Uang. Siapa yang sudah pernah nonton film Laskar Pelangi? Hah? Cuma sedikit. Saudara bukan orang Indonesia kalau saudara belum pernah nonton film itu. Cepat saudara nonton film Laskar Pelangi. Ketika film itu ditayangkan, ya, ini jadi film hebat. Film Laskar Pelangi itu menjadi satu-satunya film Indonesia yang dibeli oleh Hollywood. Kenapa? Karena para produser film Hollywood kagum melihat film itu. Nah, ketika film Laskar Pelangi ini ditayangkan di gedung-gedung bioskop, saya nelpon sebanyak-banyaknya teman-teman pendeta yang saya kenal, pemimpin-pemimpin yayasan-yayasan pendidikan Kristen di Jawa, Sumatera, kota-kota besar itu. Saya telepon mereka, semua harus nonton. Mereka tanya kenapa harus? Lihat itu. Film Laskar Pelangi itu kisah nyata di Belitung Timur. Muhammadiyah itu Islam atau Kristen? Muhammadiyah. Awas kamu bilang Kristen ya. Justru Muhammadiyah bisa buat sekolah gratis di desa. Ayo jujur ya, jawab pertanyaan saya. Setiap kali orang, ini saya nggak cuma berkata yang Kristen ya, orang mau Islam, mau Hindu, mau Buddha. Setiap kali di Indonesia kalau orang mendengar kata, sekolah Kristen, sekolah Katolik, apa yang muncul pertama kali di benak orang itu? Nah, itu bajingan gereja itu, saudara. Penjahat orang Kristen kaya itu. Saya marah. Kalau identitas sekolah Kristen Katolik itu mahal, berarti di mata orang yang belum Kristen, Tuhan orang Kristen itu mata duitan. Betul tidak? Maka itu saya marah kepada gereja-gereja kaya yang anggotanya miliarder, tapi gak bisa membuat sekolah gratis untuk orang miskin. Pernah ada yang tersinggung waktu saya ngomong itu, tapi orang itu belum tahu kalau saya bisa mendirikan sekolah gratis. Bapak jangan sok. Mana dia waktu saya ini bicara di forum pendidikan.
Apa Bapak tidak tahu sekolah membuat pendidikan itu mahal? Saya tenang dulu, saya nggak mau bereaksi. Orang ini marah karena saya berkata kasar. Akhirnya saya belum sempat jawab, ada seorang dari peserta seminar pendidikan itu yang berdiri. Pak, Bapak jangan keras-keras ngomong sama Pak Daniel, karena dia itu punya sekolah gratis cukup banyak di Indonesia. Mati dia. Saudara, ketika film Laskar Pelangi tampil, saya berkata kepada semua yang saya kenal dari gereja dan pendidikan Yayasan Kristen, kamu tahu film itu? Film Laskar Pelangi itu melempar tai ke muka Tuhan Yesus. Kenapa? Muhammadiyah yang Islam bisa punya sekolah gratis. Kenapa gereja nggak pernah punya sekolah gratis? Betul tidak? Karena nggak mau menyerahkan hartanya, tidak mau terima duitnya. Saya cuma cerita ya saudara, supaya orang Manokwari tahu. Sampai sekarang ini Tuhan mempercayai kami suami istri itu buat sekolah di 10 provinsi, 2 di Papua dan Papua Barat. Sumatera ada 5 provinsi, Kalimantan ada 2, Sulawesi Tengah ada 1. Hitung sendiri. Dan bisa sampai hari ini. Saya bukan pengusaha, saya tetap berstatus pendeta. Pendeta nggak punya jemaat, jadi nggak pernah terima perpuluhan. Tapi toh bisa mempercayai untuk membuat sekolah gratis. Maka itu saya ingin berkata kepada pengusaha-pengusaha Manokwari, buka dompet dan hatimu untuk menolong anak-anak Papua ini. Saya akan berkata, tersinggunglah. Saya akan layani saudara kalau saudara tersinggung. Khususnya para pendatang yang bukan orang Papua. Kalau saudara bisa kaya karena tanah Papua, jangan kau bawa kekayaanmu, beli rumah di Jakarta, beli rumah di Singapura, beli rumah di Australia. Tapi engkau tidak pernah memintarkan orang-orang Papua. Papua jawab setuju tidak saya berkata ini? Supaya dengar itu para pendatang. Kapan saudara beli rumah untuk orang-orang Papua sendiri? Saya tidak hanya ngomong, berapa banyak orang Papua yang saya tolong untuk tempat pendidikan dan semuanya itu. Ini waktunya keadilan Kristus dinyatakan di bumi ini. Harus ingat itu. Saudara masih ingat saya tanya, supaya saudara diselamatkan. Satu-satunya kelompok manusia yang Tuhan Yesus sebut dengan tegas bahwa orang itu susah masuk surga, siapa mereka? Dengar yang kaya. Saya berpikir dengan firman itu, ketika banyak pendeta-pendeta kurang ajar, hanya membohongi jemaat, beri supaya kamu kaya, beri supaya kamu kaya. Khotbah itu membuat jemaat masuk neraka semua. Karena dibuat kaya tapi nggak diajar. Setelah kaya untuk apa? Itu yang akan masuk neraka saudara. Saya bingung. Kenapa Tuhan Yesus nggak berkata, hai pezina, hai pembunuh, masuk neraka kamu? Kenapa dia spesifik berkata orang kaya susah masuk surga? Gara-gara ayat ini dilanggar. Kalau engkau punya duit dan melihat ada saudaramu yang kekurangan, lalu engkau pura-pura tidak tahu dan menutup pintu hatimu, itu yang dimaksud orang kaya pelit yang tidak pernah berkorban untuk yang lain. Tolong orang-orang kaya di Manokwari dengar hukum ini baik-baik. Saya berkata begini, karena Tuhan mengasihi saudara supaya saudara tidak masuk neraka. Katakan amin. Mikir mulai hari ini, berapa kekayaan saudara dapat gara-gara tanah Papua, dan kapan saudara kembalikan untuk Papua lagi? Ayo kita mikir itu. Saudara, satu kali Tuhan tanya kepada saya, dan saya ingin tanya juga itu kepada saudara. Satu hari kalau aku panggil pulang ke surga, kira-kira orang akan menulis kalimat-kalimat apa di batu nisanmu nanti? Saya kaget. Saya nggak bisa jawab. Tapi berapa waktu kemudian
muncul sebuah jawaban. Saya ingin tanya balik kepada saudara. Kita nggak akan tahu bukan kapan kita meninggal, tapi kan semua kita pasti meninggal bukan? Nah, kalau waktu itu terjadi atas kita masing-masing, apa yang kira-kira orang tulis di batu nisan kita? Saya percaya nggak ada yang rela begini. Di sini dibaringkan maling terkenal itu. Jangan sampai bukan? Akhirnya suatu hari saya tahu kemuliaan buat Tuhan. Saya tahu kalau hari itu tiba buat saya, nanti anak-anak Papua akan nulis sesuatu di batu nisan saya. Karena saya berjuang untuk mereka. Saya cerita saudara untuk kemuliaan Tuhan. Sekian puluh rumah saya beli di Papua, di Timika, Jayapura, Biak. Yang diserui, ditipu pendeta lagi hilang rumah saya diserui. Pendeta yang nipu saudara. Di Manokwari, enggak ada satupun yang atas nama saya. Itu bukti bahwa saya tidak cari kekayaan di tanah ini. Semua yang saya buat bersama istri untuk kerajaan surga di tanah Papua ini. Saudara, maka itu kita hadir di sini. Oh ya, saya lupa jangan. Saya harap nggak ada yang menyesal datang hari ini. Dengar khotbah seperti ini, menyesal awas. Kalau saya menyesal seperti seorang pelit kita tahu aja. Oke? Siap jadi korban dan mau mati untuk orang lain? Yang sudah kaya-kaya itu dengar baik-baik. Saya kejar ayat itu. Kenapa Tuhan orang kaya susah masuk surga? Ada 3 alasannya. Yang pertama, ya, kenapa orang kaya susah masuk surga? Kalau kaya pelitnya, nggak mau berbagi dalam hidupnya. Begini, waktu saya masih jadi guru sekolah minggu, saya tuh tanya di semua kelas umur yang berbeda, anak-anak, saya tuh lebih percaya anak-anak daripada orang gede. Jangan tersinggung ya, itu fakta. Karena anak-anak itu tulus. Tuhan Yesus pun mengajar, bukan belajarlah kepada anak-anak. Oke. Saya tanya anak-anak, menurut kalian yang namanya harta, uang, itu berat atau ringan? Serta jawaban mereka, berat om. Saya nggak tahu ide apa di benak mereka, harta itu berat. Nah, ini alasan pertama. Oke, saya percaya kalian karena kalian anak-anak. Nah, saudara, ketika orang kaya itu waktunya dibawa pulang ke surga oleh Tuhan, ketika Tuhan akan ambil rohnya, nggak bisa terangkat karena keberatan harta itu tadi. Nah, daripada Tuhan bertengkar, lepasin aja, terserah kamu sudah. Itu logika anak-anak untuk orang kaya susah masuk surga. Amin atau aman, saya tidak tahu urusan saudara. Nomor 2, dengar baik-baik. Kalau ada orang kaya sakit ke dokter, dan ada orang miskin sakit juga ke dokter, barengan ke dokter. Ternyata setelah sekian hari di biopsi diapakan, vonis dokter dua-dua kanker stadium akhir. Pertanyaan saya kepada saudara, dari yang kaya dan yang miskin ini, mana yang lebih berharap Tuhan? Ayo jawab cepat. Lah yang kaya ngapain? Ke Singapura, yang duitnya ada kok. Nah, apakah berobat ke Singapura salah? Nah, salahnya di mana kalau saya bilang tidak? Nah, ini masalahnya. Ternyata orang punya duit itu lebih mengandalkan duitnya daripada Tuhannya. Itu fakta. Maka itu Matius 6:24. Buka ayat itu, ngeri sekali. Tuhan Yesus berkata di Matius 6:24, saingan dia itu bukan setan, tapi duit. Maka itu dia berfirman, kamu tidak bisa mengabdi pada 2 apa? Tuhan. Siapa dan siapa? Mamon dan Yesus. Mamon itu uang. Nah, jadi orang kaya ini akan dihargai oleh Tuhan kalau dia tidak ke Singapura, tapi tetap berharap Tuhan seperti si miskin berharap. Tapi masalahnya, bisa nggak orang yang punya duit itu berharap Tuhan nggak berobat? Ayo jawab, masalahnya bisa tidak? Loh, ayo jawab lah, kayak nggak pernah kaya saja. Orang kaya yang divonis kanker stadium terakhir, mungkin nggak sulit atau mudah untuk dia tidak berobat, hanya mengandalkan doa. Yang lain jawabnya apa? Sulit atau mudah? Sulit.
karena duitnya panggil-panggil. Lah aku ngapain ada di dompetmu? Maka dia didorong-dorong untuk ke Singapura atau ke luar negeri mana saya tidak tahu. Nah, kalau orang kaya harus berobat ke Singapura juga supaya tidak berdosa di hadapan Tuhan, karena kan tahu ada si miskin. Maka orang kaya ini harus membawa si miskin ke Singapura bareng dia biayai semuanya. Itu kebenaran, katakan amin. Tambah sulit. Gereja tidak pernah mengajarkan ini, karena pendetanya pun mata duitan masalahnya. Maaf saya berkata ini. Mengapa banyak pendeta? Saya katakan ini supaya saudara tahu. Saya muak dan memuntah kalau cuma dengar pendeta saksi, saudara saya baru diberkati, saya bisa ke luar negeri, saya baru dikasih orang apartemen 1, saya baru dapat mobil, saudara. Saya baru dapat cincin berlian. Saya sering dengar pendeta berkata gitu. Saya marah, saudara. Kenapa? Harusnya kalau pendeta-pendeta itu bersaksi dia diberkati, harusnya ada tambahannya. Dia bagi ke siapa? Katakan amin cepat. Saya sangat diberkati, tapi saya bagi. Dan semua orang yang dekat saya tahu bagaimana cara saya hidup. Mungkin, dengar ya, begitu ekstrimnya saya dengan firman ini, maka itu uang itu benci kepada saya. Serius. Karena saya tuh gak pernah sayang uang. Orang yang dicintai uang karena dia cinta uang. Saya gak pernah cinta uang. Nah, salah satu bukti saya gak pernah cinta uang ada 2. 1, saya suka berbagi. Yang kedua, nah jujur ya, jujur. Kalau saudara kalau saudara belum sampai ke taraf itu gak usah ikut. Gak apa-apa, biar saya saja. Masalah gini, saya satu-satunya pendeta mungkin di Indonesia ini yang ATM saya bisa percayakan titip ke siapapun juga. Saya punya 8 ATM dan P-nya sama, tanggal lahir saya. Ya, kalau saudara ke Jayapura tanya pendeta Elisa Sutimin, dia kaget. Waktu itu kami suami istri akan berangkat ke Papua Nugini, tapi lewat Jayapura. Nah, karena Pak Sutimin yang ngantar saya sampai ke perbatasan, saya titipkan ATM saya. Jadi saya, Om, kok titip saya kenapa? Nanti Om sampai Papua Nugini akan sering telepon atau kamu SMS, dapat ada uang masuk nggak, kamu cek paling tidak sehari sekali atau 2 hari sekali. Nah, nanti kalau ada uang masuk, saya akan beritahu kirimnya kemana. Loh Om, kok begitu Om? Sudahlah, saya bilang begitu. Jadi saya ini kalau mau meninggalkan Indonesia ke negara mana, siapa yang terakhir ngantar saya akan titip ATM saya. Saudara, ada sekian ratus orang di Indonesia ini yang hafal PIN ATM saya, karena saya nggak pernah ganti PIN-nya itu. Alasannya cuma satu, mengapa saya berani menyerahkan ATM saya kepada banyak orang? Karena sering nggak ada isinya. Loh, gampang bukan? Kalau isinya banyak, nggak mungkin diserahkan, percayalah. Katakan amin. Tadi siang, karena saya perlu urusan pengiriman biaya anak kuliah, Pak Pendeta Max dan Pak Novi cepat ke ATM, cek ini ada berapa, sisa berapa, kirimkan semua. Saudara, maka itu uang itu benci pada saya. Rasain, saya bilang. Ingat tuh, berapa kali perjanjian baru menulis jangan jadi hamba uang, betul? Jangan cinta uang. Nah, satu-satunya cara bahwa kita nggak cinta dia, bagi-bagikan. Nah, pura-pura tuli nggak amin. Nah, itu ketahuan sudah. Itu yang buat susah masuk surga. Maaf. Serius. Maka itu saya bersyukur punya istri yang siap seperti itu. Jadi istri saya bersyukur betul. Oke, lanjut dulu ya. Yohanes 13 ayat 31. Ini loh. Baru 4 hari ini kita selesai memperingati penderitaan kematian Yesus Jumat Agung kan 4 hari itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya, baru hari keempat ini. Ya, Yohanes 13 ayat 31. Dengar saudara. Ini masalahnya. Saya ulangi lagi, seluruh tim pesat tidak boleh ada yang cinta uang dan mata duitan. Saudara, terbukti. Pokoknya kalau ada tim pesat yang cinta uang, dia pasti nggak betah dan pasti akan keluar dari pesat.
Itu sudah kami buktikan berkali-kali. Jadi saya nggak pernah ngusir orang. Pokoknya kalau mereka doyan duit, pasti nggak betah hidup dengan kami. Karena saya akan habiskan betul. Uang itu jahat. Setuju tidak saya ngomong itu? Oke. Sesudah siapa? Yudas kemana? Ke Wosi. Itu aja sudah. Oke. Nah, saya mau tanya. Begitu mendengar kata Yudas, muncul apa di benak saudara? Uang. Yang saya mau tahu, dia mengkhianat karena, nah, jadi bukan pengkhianatnya, uang itu. Tiap kali kita mendengar nama Yudas, pasti kita mikir ini orang mata duitan. Maka itu nggak ada anaknya orang Kristen yang bapaknya goblok sekalipun, kalau punya anak laki kasih nama Yudas. Betul tidak? Ayo, kenapa nggak mau? Karena ini orang jahat. Tapi jadi murid Tuhan Yesus. Itu yang saya kagum. Maka itu saudara, maaf ya, kita harus tahu itu. Banyak orang kaya yang tahu cara saya itu takut kalau ketemu saya. Karena saya pastikan nyinggung soal kekayaannya. Dengar baik-baik. Kalau Yudas bisa tahan hidup dengan Yesus selama 3,5 tahun, berarti roh Yudas itu pun masih betah ada di gereja sampai hari ini. Iya atau tidak? Mungkin ada Yudasnya di sini, kita tidak tahu. Jangan marah. Kalau yang marah ya itu orang yang ketahuan. Kan waktu itu murid-murid tanya, ada yang marah? Karena Yesus berkata begini, pokoknya yang menjual aku itu salah satu di antara kalian. Kaget toh yang lain. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Masih ingat diskusi mereka di perjamuan malam terakhir itu? Jawab Yesus gampang. Nanti kamu lihat, siapa yang mencelupkan roti di pinggan ini bersama aku, dialah orang. Maka itu anak-anak Tuhan, Yudas itu masih berkeliaran sampai hari ini di dalam banyak gereja. Maka itu hati-hati dengan roh yang satu ini. Karena Yudas itu simbolnya mata duitan. Maka Tuhan mencari kita pada akhir zaman yang tidak jadi hamba uang dan tidak cinta uang. Ulang-ulang itu jangan lupa. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Apa yang dikatakan? Ayo baca apa? Sekarang Anak manusia diapakan? Dipermuliakan. Stop dulu. Tahun 77 saya mendapat pewahyuan ayat ini, saudara. Saya kaget. Berarti selama masih ada Yudas dalam rombongan tim Tuhan Yesus, menurut pernyataan ini Tuhan Yesus pernah dimuliakan atau tidak? Lu baca Bapak, pernah dipermuliakan tidak? Kan bingung. Maka itu dia tegas sekarang, bukan kemarin, bukan nanti, sekarang anak manusia dipermuliakan. Sekarang itu setelah terjadi apa? Yudas pergi. Lihat gereja yang bertengkar, ribut, perpecahan, bahkan ada urusan pengadilan. Pasti gereja yang banyak duitnya. Ya atau tidak? Gereja nggak ada duitnya, apa yang mau dibuat pertengkaran? Nggak ada apa-apanya. Maka itu di mana ada duit, di situ ada Yudas. Dan selama ada Yudas, Yesus nggak bisa dimuliakan. Banyak gereja yang tidak memuliakan Yesus, menjadi olokan di luar. Tim pesat dengar ya, saya titipkan firman ini. Jangan ada mata duitan di antara kita. 1 November yang lalu, saudara, maaf ya kalau saya berkata saya baru beli rumah lagi. Kalau itu saya hitung rumah yang keberapa puluh saya lupa, di Nabire.
Sebetulnya kami nggak mau beli rumah. Kalau saudara orang Nabire pernah dengar ada sebuah karaoke, ya nightclub lah istilah begitu, Bunaken. Ya itu terkenal. Nah ternyata gembala-gembala di Nabire itu berdoa. Kami nggak tahu, taunya setelah negosiasi beli, baru cerita berapa teman pendeta. Kami itu pernah doa puasa di tempat ini supaya ditutup katanya. Karena banyak rumah tangga kacau gara-gara tempat ini. Suami gak pulang-pulang. Wih, ngeri juga. Pemiliknya tiba-tiba dapat pernyataan Tuhan bahwa tempat itu harus dijual ke pesat. Harganya cukup mahal dalam ukuran kami 3,5 miliar. Tanahnya cukup besar 1 hektar. Bangunannya bagus. Nah, Pemkab Nabire waktu itu membuat peraturan, semua kehidupan malam tidak boleh di dalam kota, harus minggir. Nah, ada 2 karaoke yang paksa mau beli Bunaken itu dengan harga jauh lebih mahal daripada yang ditawarkan. Tapi pemiliknya betul-betul dilawat Tuhan, enggak. Walaupun saya rugi, jelas saya rugi jual 3,5 M itu. Tapi ini komitmen kami. Nah, saya kan tidak sampai hati. Dia ini janda lagi. Firman Tuhan mengatakan jangan memperkosa hak janda. Nah, saya takut salah. Saya tanya, Ibu, karena apa Ibu ini jual murah kepada kami? Padahal ada yang nawar hampir 1 M bedanya, saudara. Bayangkan. Ayo saudara hitung-hitungan kan, jual aja 1 M. Tuh dia ngomong 3 alasan. 1, saya takut Tuhan. Saya sudah tua, saya menyesali perbuatan saya. 2, dia bilang, suatu hari ada karyawan saya Muslim. Itu mimpi. Mimpinya bagaimana? Saya tanya. Pagi-pagi dia bangun. Tante, emang gimana mami? Mami, saya tidak malam mimpi. Tempat ini jadi terang sekali. Dan ada gereja beribadah. Wih, merinding dia. Tapi dia masih belum yakin. Berapa waktu kemudian, salah satu karyawan lain, lah ini Kristen, orang Minahasa, mimpi hal yang sama. Lah padahal yang Muslim ini gak cerita kepada yang lain mimpinya. Setelah yang Kristen ini mimpi hal yang sama, terang tempat ini dan ada kebaktian. Buat pemiliknya ini peneguhan. Saudara, tapi kami bilang walaupun memang murah, kami itu gak punya duit. Tuhan luar biasa. Dengan cara yang ajaib, Tuhan menolong. Saya gak cerita bagaimana keajaiban. Walaupun sekarang masih belum lunas total, kami masih nyicil. Nah saudara, saya berjuang. Maaf ya saya cerita ini. Itu cara saya hidup. Dan rumah itu pun gak pakai nama saya. Saya pakai nama orang lain. Asal untuk memuliakan Tuhan. Saya harap cerita-cerita ini buat saudara itu sadar. Jangan cinta uang. Bagaimana bukti gak cinta uang tadi itu loh? Pura-pura lupa awas. Apa tadi? Sudah gini-gini, nah itu dia. Bagikan. Kok gak ada yang ngamen, cuma senyum. Itu ada yang marah di belakang sana, ada yang marah. Sebelum Yudas pergi, apapun yang kita buat untuk Tuhan dan atas nama Tuhan, dia nggak mungkin dipermuliakan. Tolong tim Mumi Waren sampaikan firman ini kepada saudara yang nggak ikut. Pokoknya tidak ada yang mata duitan di antara kita. Harus berani menyerahkan nyawanya. Tinggallah kamu dalam kasihku itu. Amin. Berani berkorban. 27 Januari yang lalu saya beli rumah satu lagi di Singkawang. Ada orang Kalimantan Barat di sini? Nggak ada. Oh ada Kalimantan. Dari kampung mana? Ngabang. Oh Singkawang juga. Wah, nanti saya tunjukkan rumah itu di mana. Milik seorang polisi, Bapak Sinaga. Nah Pak Sinaga ini tahu pelayanan kami.
Saya sewa 2 ruko di tengah kota Singkawang sudah berapa tahun. Ruko itu saya sewa untuk menampung anak-anak Dayak dan anak-anak Tionghoa yang terbuang. Ya, maaf ya Bu, jangan marah saya ngomong ini. Di Singkawang itu aneh. Mereka kalau punya anak laki nggak suka. Tapi kalau punya anak perempuan mereka suka. Maaf, saya nggak ceritakan apa. Nah, kami membuat bimbingan belajar untuk anak-anak itu, yang anak-anak miskin. Kalau saudara selama ini sering dengar istilah orang Tionghoa pasti kaya. Kalau saudara ke Singkawang kan kaget. Banyak orang Tionghoa yang miskin. Saudara mungkin nggak pernah tahu ada nelayan-nelayan orang Tionghoa itu di Mempawah dekat Singkawang sana. Miskin sekali mereka itu. Nah, anak-anak mereka yang kami sekolahkan, kami didik, termasuk anak-anak Dayak dari gunung-gunung, dari kampung-kampung yang jauh, pengen sekolah di kota. Nah, Pak Sinaga ini mau jual rumahnya karena dia punya rumah baru lagi. Jual murah, bedanya sekian ratus juta kok dijual secara umum. Nah, saya tanya lagi Pak Sinaga, saya nggak mau merugikan, enggak Pak. Kami tahu apa yang Bapak kerjakan. Nah, saudara, akhirnya nego hampir 3 tahun baru lunas 27 Januari kemarin ini. Dan waktu sudah dipakai untuk nampung anak-anak lebih banyak lagi. Nah, itu yang kami buat supaya kerajaan surga nyata di bumi. Amin. Amsal 3 ayat 27. Cepat karena waktu. Ini makanannya dingin di sebelah situ. Amsal 3 ayat 27. Saya harap nggak ada yang buta huruf ya. Ngerti maksudnya? Ini ayat nggak enak untuk orang pelit, saudara. Ayo baca sama-sama supaya yang pelit juga sadar. 1, 2, 3. Jangan menahan kebaikan daripada siapa? Orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Ngerti ayat ini? Perlu diuraikan tidak? Belum, saya tanya kok perlu diuraikan tidak? Perlu. Gampang gitu kok. Kalau punya duit jangan pelit, itu saja artinya. Ngapain diuraikan lagi? Belum betul tidak? Jadi kalau kita bisa buat baik pada seseorang, ya lakukan. Amin. Karena kita mampu melakukannya. Tanggal 9 Maret yang lalu saya di Manado. Habis pemberkatan nikah salah seorang anak kami dari Ternate, maka saya akan terbang ke Semarang, lalu naik mobil ke Pekalongan. Nah, pemberkatan jam 11, jam 1 selesai, saya jam 2 sudah tiba di bandara. Karena pesawat saya jam 4:15. Saya belum check in dulu karena saya lagi nunggu seseorang yang mau ketemu saya. Nah, waktu saya nunggu, jadi di teras bandara, Roh Kudus bicara pada saya tentang seorang yang lagi nyapu, jadi pegawai bandara tapi yang tukang sapu. Roh Kudus gerakan saya, kamu harus menyekolahkan dia, kamu harus menyekolahkan dia. Iya Tuhan, tapi tunggu, saya mau nunggu orang ini. Saya telepon, masih jauh enggak? Oh, saya di parkiran. Ya udah, coba saya awasi dia terus. Jangan sampai dia lari jauh, kalau lari jauh hilang saya nggak tahu kemana. Akhirnya orang itu datang, saya ngomong dan dia cerita, tapi mata saya ngelirik terus ke yang tukang sapu itu. Dan yang diajak ngomong rasa juga, Koden kenapa ngeliatin ke sana? Ada jiwa itu, saya bilang. Lah orang itu kenal saya bagaimana cara saya nginjil. Ya udah, Koden urus dia dulu, tasnya saya pegang. Saudara, akhirnya saya dekati. Kaget dia lulus SMA tahun 2011. Dia itu pengen kuliah tapi orang miskin. Baik, saya akan kuliahkan kamu. Tolong catat nomor saya karena handphone saya di tas, saya tadi nggak bawa. Lalu kamu SMS atau telepon saya, SMS atau miss call, nanti beritahu saya telepon balik. Udah, saya berangkat. Itu tanggal 9 dari Sabtu. Minggu saya masih ada Pekalongan, 11 Pekalongan, 12 itu hari nyepi. Saya masih seminar 1 hari. Lalu sore saya berangkat naik kereta api ke Jakarta. Karena 13 pagi saya dengan 12 tim kami ke Pontianak. 13 tiba di Pontianak. 14 kami pagi-pagi berangkat ke Sanggau Kapuas, 6 jam naik mobil. Dari Sanggau Kapuas 2 hari. Jumat ya selesai. Sabtu pagi tanggal 9. Sabtunya tanggal berapa kemudian? 16 ya. Itu kami berangkat ke Ngabang, Pahoman, lalu Sungai Pinyu, baru kami ke Singkawang. Nah, saya ini nunggu telepon anak ini. Tiap hari saya berdoa, Tuhan gerakkan dia. Saya minta ampun, saya salah Tuhan. Seharusnya saya minta nomor telepon dia. Kenapa saya nggak minta?
Saya tunggu, nggak ada. Nah waktu kami mampir, karena kami berangkatnya pagi dari Sangkoka Pos itu jam subuh, supaya kami ngejar seminar pagi jam 10 di Ngabang. Kami belum sarapan, sampai di kota Bodok, kampung kecil itu, saya ngajak, ayo berhenti kami 2 mobil, sarapan dulu. Nah selesai sarapan, telepon saya bunyi. Saya terima, ternyata tukang sapu itu. Oh baik, saya telepon balik kamu. Saya telepon balik. Saya tanya, kenapa begitu lama kamu baru kontak? Saya ini nunggu kamu. Dia mengeluarkan 2 kalimat begini. Pak, saya itu nggak percaya. Masa zaman segini ada orang baik? Nggak kenal mau bilang nyekolahkan. Oh, saya tahu maksud. Maka itu kalau saudara pulang nanti baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8 ya. 2 Timotius 3 1 sampai 8. Hanya Paulus yang menulis bagaimana kondisi manusia akhir zaman. Betul? Coba bukakan 2 Timotius 3 ayat yang kedua saja. Judulnya apa? Kondisi manusia pada akhir zaman. Terjadi apa? Ayat 2. Lihat ini supaya kita belajar saudara. Maka itu Yudas harus diusir. Kalau tidak, gereja tetap akan rusak selama masih ada Yudas yang mata duitan itu. Ayo mana 2 Timotius 3 ayat 2. Cepetan. Saya lapar juga karena siang tadi gak sempat makan saya. Saya cuma sarapan pagi nasi kuning karena saya kecapean. Kemarin kami masih dari Manila saudara. 4 hari kami retreat di Manila. Saya ber-18 ke sana. Tiba di Jakarta sore, beres-beres, malam berangkat ke Manokwari sini. Jadi tadi tiba teler betul saya. Jadi dari pagi makan nasi kuning sampai sekarang belum makan siang tadi. Aduh teler, kalau saya capek gini lebih baik tidur daripada makan. Udah? Manusia akan apa? Nah itu dia. Dan stop. Itu kondisi manusia akhir zaman. Cinta diri sendiri. Apa kata lain cinta diri sendiri? Egois dan jadi hamba uang. Pantas kalau orang nggak percaya ada orang baik di zaman ini. Nah yang buat dia kaget, dengar ini. Maka itu kalau kita hidup dengan Roh Kudus itu luar biasa. Waktu 9 Maret itu Roh Kudus sudah bilang saya, dia harus kuliah geografi. Padahal saya nama aja belum tahu. Nah waktu 16 Maretnya telepon, saya belum ngomong dulu. Oke, jadi Bapak akan kuliahkan kamu. Betul Pak, betul. Sampai berapa kali betul Pak? Aduh, betul saya bilang begitu. Nanti buktinya. Nah, saudara selesai itu, saya langsung telepon ke dosen di Unima, Tondano. Ya, yang selalu terima kalau saya nyekolahkan orang, saya kontak dosen itu, tolong tesnya semuanya itu. Nah, yang dia tanya, Pak, kira-kira saya ambil jurusan apa? Saya bilang, Tuhan Yesus sudah beritahu saya, kamu ngambil geografi. Dia teriak, Bapak kok tahu saya itu paling suka geografi dan memang saya itu pengen kuliah geografi. Saya bilang Tuhan Yesus memberitahu, kamu nanti akan jadi guru di Papua. Dia siap. Selesai, saya telepon ke Tondano. Dosen itu saya kasih nomor teleponnya, tolong urus anak ini, pendaftaran semua bayar berapa, nanti saya akan kirim uang. 6:30 sore kami lewat Sungai Pinyu, saya ngajak makan. Ayo makan, karena ke Singkawang masih 2 jam lagi. Ayo makan dulu. Selesai makan, saya mau bayar parkir. Begitu saya keluarkan uang saya, Roh Kudus bicara sesuatu tentang pada tukang parkirnya. Orang Melayu, ini Muslim, namanya Aris. Namamu siapa? Aris. Saya minta nomor teleponmu. Ya, kenapa Pak? Udah, ada yang mau Bapak bicarakan. Nanti Bapak sampai Singkawang, Bapak telepon kamu. Saudara 9:30 tiba, tapi saya